Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dimas Al-Faruq dalam channel belajar Dimas Al-Faruq Dimas Pecinta Online. Kali ini kita akan belajar tentang alat apa saja sih yang dibutuhkan untuk memulai usaha voucher hotspot atau wifi dengan sistem voucher. Ya, di depan teman-teman ini ada berapa alat, tapi intinya ada dua alat yang paling penting untuk memulai usaha voucher hotspot. Dan kombinasi ini sangat saya rekomendasikan, terutama bagi mereka yang mengatakan masih pemula, masih ingin baru memulai usaha voucher hotspot. Nah, ya, yang pertama yaitu mikrotik, dan yang kedua adalah access point. Ya, itu saja sih intinya, dua alat itu saja intinya. Mikrotik ini gunanya untuk memanajemen hotspotnya, jadi untuk mengatur vouchernya, lama aksesnya, terus bandwidthnya, terus dan lain sebagainya. Di sini saya sangat merekomendasikan adalah mikrotik untuk pemula ya, mikrotik RP750 GR3. Ya, seperti ini, RP750 GR3. Bentuknya seperti ini. Oh ya, yang tak kalah penting untuk mulai usaha hotspot itu yang pertama harus ada sumber internet unlimited ya, teman-teman. Jadi ada beberapa orang yang tanya kepada saya, kalau misalkan saya sumbernya pakai GSM, apakah bisa? Ya bisa, saya jawab bisa. Tapi nanti jualnya dengan sistem kuota ya, karena GSM itu tidak ada yang unlimited. Apakah yang selain GSM itu ada? Ya masalahnya jaringannya di tempat teman-teman tuh ada apa enggak kan gitu, misalkan IndiHome, Bisnet, MyRepublik, terus CBN, terus banyak sih, Face Media dan lain sebagainya. Masalahnya apakah ada di tempat teman-teman sumber internet fiber seperti tersebut ya. Kalau tidak ada ya harus pakai GSM, harus pakai kuota jualnya. Yang pertama yaitu sumber internet unlimited, itu sudah jelas harus ada. Ada lagi yang tanya, misalkan sumber internet saya itu cuma 5 Mbps, apakah bisa? Bisa, saya bilang bisa. Kenapa saya bilang bisa? Karena sudah terbukti ada teman saya yang jual di daerah Kalimantan sana, di daerah yang katakanlah pedalaman ya, yang tidak ada akses internet fiber, itu pun cuma pakai satu-satunya cuma pakai GSM terbesar itulah. Teman-teman tahulah GSM yang jangkauannya luas itu, cuma pakai itu dia jual sistem voucheran. Speednya berapa? Speednya saya lihat cuma sekitar 4-5 Mbps, itu bisa jalan, bahkan 3 Mbps masih bisa jalan. Apakah lemot? Ya jelas lemot lah. Ya itu, tapi laku kok, dia dapat sisa juga dari penjualannya. Ya, mikrotik ini ya, saya bilang kembali ke mikrotik ya. Mikrotik ini merupakan mikrotik RP750 GR3 yang sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman yang bilangnya masih memulai. Sebenarnya di bawah mikrotik ini, di bawah seri RP750 GR3 ini ada RP750 GR2 juga. Terus banyak sih mikrotik lain yang harganya ya, kita bilang harga ya, harganya di bawah mikrotik ini ya. Ada berapa merek tipe lah, tapi tidak saya rekomendasikan. Kenapa? Karena sesuai dengan video saya sebelumnya, RP750 R2 itu sekarang spesifikasinya sudah beda dengan yang pertama kali keluar dulu. Di bagian CPU-nya sudah turun jadi 650 MHz ya. Jadi intinya kan teman-teman kan yang ditanyakan biasanya kebanyakan mampu menampung berapa user ya. RP750 R2 bukan ini ya, ini R3 GR3, ini RP750 GR3 yang ini RP750 GR3. Kalau R2 itu mampunya sekitar 40 user, ini sudah sering 100% CPU loadnya, sehingga untuk koneksinya juga sudah pasti terganggu ya. Mikrotik selesai ya. Untuk yang pertama, untuk pemula saya sarankan memang memakai mikrotik RP750 GR3 ya. Sekalian aja ke sini, kalau bilangnya dadanya menipis, dadanya tipis, terus baru belajar, baru mulai ya nggak apa-apa, di bawahnya ini juga bisa. Misalkan pakai RP941 ya. Kalau saya bilang sih daripada RP750 R2 pakai 941 tidak apa-apa kalau bilangnya masih mau belajar. Ya harganya juga sekitar
berapa ya barunya ya, sekitar setengah harganya dari RP760R2. Dan kemampuannya sih cukup lumayan juga kalau masih taraf belajar, 20 user masih mampu lah. Ya, yang kedua, setelah mikrotik yang kedua yaitu butuhnya adalah akses point pemancar. Akses point di sini saya cuma contohkan akses point indoor ya. Jadi untuk di dalam ruangan ya, kalau mau di luar ruangan ini harus dimodif dan tentunya perlu usaha ekstra. Di sini akses pointnya memakai akses point yang biasa dipakai IndiHome, terus ada beberapa provider yang pakai ini ya. Kalau teman-teman bilang sih ini adalah akses point bekas IndiHome, padahal tidak semuanya bekas, karena saya aja ini dapat baru ya, dapat baru masih lengkap sama dosbooknya. Itu masih ada patscore-nya, ada LAN-nya tadi. Nah ini LAN-nya dari sini, masih lengkap, saya belinya masih lengkap. Oke lah, katakanlah ini akses point bekas IndiHome ya. Akses point ini sudah dibuktikan bisa melayani user sekitar 30-an ya, 25 sampai 30 user. Jadi sudah sangat cukup ya, sudah sangat cukup. Gimana kalau usernya lebih dari 30 misalkan ya, pakai 2 akses point. Nanti kan settingannya seperti ini. Ini LAN tersatu biasanya digunakan untuk mencolokin dari sumber internet, misalkan pakai IndiHome misalkan ya, colok ke Ether 1, ini ke sebelahnya ke LAN modem IndiHome kan itu. Lalu 2, 3, 4, 5 ini bisa disetting sebagai Ether untuk akses point. Jadi 2, 3, 4, 5 itu disetting bridge ya, bridge biar agak Inggris lah, bridge. Jadi Ether 2 misalkan nomor 2, ini sebutnya Ether ya. LAN ini kalau nanti katanya sebutannya adalah Ether. Oke, saya ikut aja, sebut aja Ether. LAN, colokan LAN nomor 2. Nah ini ada nomornya kan, ada nomor 2, 3, 4, 5. Yang satu ini Ether 1, tapi ada tulisannya internet. Sebentar, nah itu ada tulisannya internet dan PoE in. Ya, Ether 2 ini untuk ke akses point. 2, 3, 4, 5 ini bisa digunakan ke akses point. Jadi dengan mikrotik RP750GR3 ini bisa digunakan untuk 4 akses point yang bisa colok langsung ke mikrotik. Misalkan saya mau buat 10 akses point misalkan, ya tinggal tambah switch hub aja, hub lah kalau saya bilang hub. Saya bilang pakai switch hub ya, colok Ether berapa terus masukkan switch hub lah. Nanti di switch up kan juga bisa dicolokin akses point. Misalkan mau switch hubnya pakai 16 port misalkan, jadi Ether 5 misalkan dicolok ke switch hub nomor 1, nanti nomor 2 sampai nomor 16 itu bisa dipasang akses point ya. Sebanyak itu sih ya. Untuk RP750GR3 ini sudah dibuktikan bisa melayani sampai 100 user lebih. Jadi 100, saya bilang kemarin 100 user itu banyak yang nyinyir ya, tapi ternyata di komentar sudah ada yang pernah sampai 130 dan itu masih normal. Maksudnya 130 user login secara bersamaan ya. Alatnya cuma 2 ini yang penting ya. Oh ya, kalau untuk akses point indoor ya, yang pertama ini kan sudah ke sumber internet. Yang kedua misalkan Ether 2 untuk hotspot, misalkan Ether 2 sampai Ether 5 misalkan. Oke lah, Ether 5 ini dicolokkan ke akses point, misalkan akses point indoor seperti ini lah, gitu aja. Nah, seperti ini sudah jalan sebenarnya. Nah kayak gini nih jalan, sudah jadi bocoran, asal ada sumber internet itu aja. Nah, sebentar saya buka lagi biar gak berantakan. Oke ya, ini adalah vouchernya sudah saya cetak. Ini cuma contoh aja. Jadi ada teman-teman yang minta pesan online tapi cuma mikrotiknya saja, akses pointnya katanya sudah ada, jadi sekalian saya buatkan voucher contoh cetaknya. Tidak punya printer misalkan, cuma ada komputer atau laptop ya bisa, nanti dibuat vouchernya disimpan di PDF ya, disimpan PDF, nanti dibawa ke seperti ini contohnya. Saya cetak di tempat fotokopi ya, tempat fotokopi yang bisa cetak dari flashdisk ya. Harganya murah, cuma sekitar berapa ya, 150 sampai 200 rupiah per lembar A4 maupun F4 itu sudah jadi sekitar 30 voucher. Itu aja sih.
Kalau misalkan tidak punya laptop, ya tidak punya laptop, settingnya gimana ya? Kecuali teman-teman beli mikrotiknya siap pakai sih. Beli mikrotik yang sudah disetting, nanti bikin vouchernya pakai Android, ya pakai HP, pakai Android. Nanti disimpannya di HP, lalu dikirim ke tempat cetak. Tinggal beli apa ya, OTG USB OTG itu ya, flash disk OTG ya. Nanti kapan-kapan saya contohkan buat voucher dipakai HP dan disimpan di flash disk OTG, nanti biar tinggal bawa ke tukang cetak. Itu aja sih untuk memulai usaha voucheran. Yang pertama jelas harus ada sumber internet unlimited. Yang saat ini sumber internet yang unlimited fiber itu cuma ada berapa provider ya. Soalnya yang sering banyak dipakai teman-teman IndiHome itu dia memang unlimited, tapi unlimited FUB. Setelah mencapai batas kuota tertentu itu speednya turun, drop. Oke, yang pertama internet unlimited ya, yang kedua adalah mikrotik, yang ketiga adalah akses point ya. Itu adalah 3 alat utama untuk memulai usaha voucheran. Nanti kedepannya gimana? Nanti kedepannya lihat perkembangan lah. Misalkan user makin banyak, mungkin mau ditambah akses point sistem estafet atau akses point sistem outdoor, beli akses point outdoor gitu ya, yang jangkauannya bisa lebih jauh dan lain sebagainya. Oh ya, itu saja teman-teman hasil belajar kita kali ini, bagaimana caranya memulai atau alat apa saja yang digunakan untuk memulai usaha voucheran hotspot. Saya sangat merekomendasikan untuk awal-awal jika ada dana ya, jika memang ada dana, memakai mikrotik RP750 GR3 ya. Saya tidak mempromosikan teman-teman harus beli siap pakai ke saya, terserah teman-teman mau beli langsung sendiri, setting sendiri ya, terserah ya. Kalau memang mau belajar setting ya silahkan, tidak apa-apa. Belajarnya di YouTube, banyak referensinya untuk belajar di YouTube. Yang jelas pengalaman dan pengalaman itu sangat penting ya untuk settingan seperti ini. Jadi untuk mengatasi trouble-nya itu jadi perlu banyak latihan dan perlu banyak pengalaman ya. Dan yang kedua yaitu akses point. Itu aja sih. Dan LAN ini, kabel LAN ini kan bukan cuma sih sebenarnya, media pengantar dari mikrotik ke akses point. Oke, segitu saja teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf jika terlalu panjang saya menjelaskan atau menginformasikan kepada teman-teman lain yang masih belajar, yang belum mengetahui ya apa saja alat yang dibutuhkan untuk memulai usaha voucher WiFi atau WiFi voucheran. Setidaknya dengan WiFi voucheran anak-anak bisa main di depan rumah, beli voucher kan gitu ya, bantu biaya bulanan lah ya, biaya bulanan untuk bayar IndiHome. Syukur-syukur jika ada lebihnya ya, bukan IndiHome saja sih, ada provider lain yang teman-teman pakai, misalkan Bisnet, My Republic dan lain sebagainya, tergantung di lokasi teman-teman yang ada itu provider apa kan gitu. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terlalu panjang dan ada salah-salah kata. Saya tidak bermaksud menggurui, cuma sekedar berbagi. Saya Dimas Alfaruk dari channel belajar Dimas Alfaruk, Dimas Pecinta Online. Selamat menjalankan aktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.